Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan Ahmad Ramzi. Saya di sini ingin mempresentasikan jawaban nomor 3 dari soal UTS, mata kuliah pemrograman visual dari Universitas Sibarasia. Oke, langsung aja di sini. Untuk progres yang pertama adalah, pertama kali saya buat aplikasi ini setelah semuanya jadi. Nah, di sini ada folder project-nya. Yang pertama itu ada form kasir dan juga form login. Kenapa saya buat 2 seperti ini? Karena saya ingin, mengasumsikan bahwa ketika si kasir ini ingin input keuangan gitu untuk barang keluar dan, barang keluarnya terutama untuk kasirnya, saya ingin dia harus memvalidasi dulu yang login siapa, jadi tidak sembarangan yang masuk. Eee, saya coba buat form simple seperti ini, di mana di sini ada username, eee teksnya saya berikan nama username dan juga name-nya itu saya coba kasih nama label 2. Di sini ada password, di sini pun, saya kasih dengan nama label 3 dan password. Kemudian untuk password ini, saya coba berikan yang namanya itu label. Di mana text box di mana, user bisa input input password-nya dan juga input username-nya. Tapi khusus di text box, password ini saya berikan password chat dengan value-nya itu bintang. Di mana ketika nanti si user input password-nya, yang keluar itu bukan value aslinya tapi, seperti bintang atau password-nya itu di-hide. Kemudian di sini ada button login, saya berikan nama login dengan uppercase. Lalu untuk nama variabelnya itu button login, btn login, seperti ini. Nah, di button login ini di sini ada code yang merepresentasikan bahwa ketika, user input, mmm, dengan validasi, default-nya itu ada admin dan juga password-nya itu 123, maka akan ada message board dengan login berhasil. Ketika si kasir berhasil login, maka akan pindah ke, form kasir ini. Sudah saya buat seperti ini. Form kasir sederhana seperti ini. Kita balik lagi ke desain form login, kode form login. Ketika si user salah input, maka nanti akan ada message box bahwa username atau password salah. Untuk validasi seperti itu aja. Kemudian kita lanjut ke form kasir dulu sebelum kita coba running aplikasinya. Di sini form kasir ini saya buat, dengan simple, di mana yang pertama ini ada menu. Ini itu namanya combo box, di mana si combo box ini ketika saya klik 2 kali, akan muncul kode seperti ini. Kode-kode ini dimaksudkan untuk yang pertama, untuk menampilkan beberapa list item yang saya asumsikan bahwa super admin dari toko tersebut atau restoran tersebut sudah meng-input, data-data apa saja yang diperlukan untuk si kasir input di program kasir ini. Kalau di sini saya langsung hardcode seperti ini, kemudian saya ada namanya itu test case-nya, di mana ketika si user pilih, salah satu menu di sini, dia langsung bisa memunculkan harganya di sini. Karena di harga satuan ini saya buat untuk hanya read only. Kenapa read only? Agar si kasir itu tidak bisa mengubah data-datanya yang sudah ditetapkan oleh super admin dari restoran tersebut. Di sini ada text box jumlah, di mana saat kasir input, ini adalah jumlah yang dipesan oleh pelanggan. Contoh, misalkan pelanggan memesan 1 nasi goreng. Harga satuannya sudah otomatis tertera dan jumlahnya itu bisa 1, 2, 3, dan 4 bisa diinput di sini. Kemudian di sini ada tambah pesan dan hapus pesanan.
Tambah pesanan ini nanti ketika kasir input ini, pilih menu dan jumlahnya, lalu klik ini, maka dia akan muncul di sebelah sini, daftar pesan ini. Begitupun dengan hapus pesanan. Contoh ketika misal kasir salah input atau pelanggan salah sebut, kasir bisa hapus dan input pesanan kembali dengan pencet ini. Ketika ini sudah di-input dan ini muncul, di sini akan tertera otomatis seperti subtotal, perhitungan PPN 11% dari subtotal harga barang yang tertera di sini, dan juga total bayar yang harus dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Kemudian di sini ada pelanggan bayar. Pelanggan bayar ini adalah ketika si pelanggan ingin membayar, kasir tersebut menginputkan berapa jumlahnya. Saya asumsikan bahwa pelanggan itu membayar secara cash. Ketika kasir input, contoh misalkan 50.000, total bayarnya itu 20.000, kembaliannya di sini si kasir tidak perlu menghitung secara manual, tapi sudah ada text box otomatis untuk menghitung berapa sih kembalian yang diinputkan oleh si kasir. Jadi tidak ada kesalahan dalam mengembalikan dana atau uang kepada pelanggan. Kemudian di sini ada button cetak. Button cetak ini di mana saya asumsikan bahwa bisa mencetak invoice atau struk dari pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Dan ini dilakukan oleh si kasir tersebut. Langsung saja coba kita tes untuk aplikasinya. Di sini saya coba running. Oh, sorry. Saya coba berhenti dulu share, lalu bagikan lagi. Nah, di sini aplikasinya sudah jalan. Ini form yang login yang pertama saya ceritakan, saya deskripsikan. Di sini kita bisa lihat untuk proses memorinya segala macam, dan ini aplikasinya masih bisa jalan. Jika saya ini stop, maka aplikasinya akan berhenti. Oke, kita lanjut untuk coba input admin. Kita salahkan dulu passwordnya, password asal. Nah, jika validasinya salah, maka akan muncul message box seperti ini. Coba kita lanjut password validasi yang benar. Nah, maka akan text box message box seperti ini. Kita klik OK dan pindah ke form kasir. Yang ini kasir restoran. Nah, di sini coba kita input misalkan paket lengkap. Nah, paket lengkap dengan harga satuan 75.000. Ini sudah ada. Kita coba masukkan jumlahnya. Kita tambah pesanan. Nah, seperti ini. Dia sudah otomatis muncul. Dan ini pun sudah otomatis muncul dari sini. Coba kita tambah kembali. Nasi goreng 1 tambah 75 ditambah 13, hasilnya 88.000. PPN-nya itu 11% dari 88.000, maka PPN-nya adalah 9.680. Total bayar yang harus dibayarkan oleh pelanggan adalah sekitar segini. Saya coba edit pun tidak bisa karena memang kolom ini atau text box ini adalah read only. Kemudian kasir coba untuk misalkan pelanggan bayar dengan harga Rp100.000 seperti ini, maka kembaliannya otomatis akan muncul seperti ini. Lalu saya coba cetak. Nah, cetak itu muncul seperti ini, message box seperti ini. Karena belum ada untuk printernya, saya coba asumsikan seperti ini untuk di kertas yang nanti di print seperti ini dengan standar LED seperti ini. Oke. Seperti itu aja yang untuk presentasinya. Nah, sorry, ada yang kurang untuk di source code-nya, source code masing-masing. Ini untuk kode ditambah pesanan.
tambah klik seperti ini. Ini kodenya seperti ini. Jika menunya kosong, maka harus pilih menu dulu. Lalu untuk ini jumlahnya tidak bisa A, B, atau C, harus di angka yang di sini, jumlah yang di sini. Lalu akan ada perhitungan seperti ini. Oke. Nah, kemudian di kode hapus pesanan akan ada kode seperti ini. Yang ini adalah ketika rows-nya count-nya 0 di sini, daftar pesanan dan juga tabel ini akan hilang, di-hide dari tampilan awal seperti yang tadi kita presentasikan, karena menurut saya itu lebih baik dan juga lebih clean. Kemudian di sini untuk subtotal PPN dan total bayar itu sudah termasuk ada di sini. Sorry. Sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Yang di sini. Kemudian untuk pelanggan bayar yang untuk di sini adanya di kode sini. Nah, ketika pelanggan bayar kosong seperti ini, lalu saya coba format langsung ke rupiah dengan function seperti ini. Fungsinya saya taruh di bawah sini, agar ketika memunculkan angkanya itu bisa ada rupiahnya di depannya. Seperti itu. Kemudian untuk cetaknya pun, tombol cetaknya seperti ini. Saya coba munculkan teks seperti ini. Mengasumsikan bahwa itu adalah hasil cetak dari printer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.